di sini kita kedatangan narasumber Mbak Wahada Nadia ini. Bisa dipanggil Mbak Wahada atau Nadia, tapi kebetulan karena nama kita sama ya, ada Nadia aja, jadi di sini bisa panggil Mbak Wahada aja ya, biar nggak ketukar kitanya. Oke, sekilas tentang Mbak Wahada Nadia ini, dia adalah seorang pegiat di dunia psikologi ya, dan saat ini beliau juga sedang melanjutkan studi ya di S2-nya di UGM. Ini Professional Clinical Psychology di Universitas Gadjah Mada. Kemudian beliau ini juga adalah founder and content creator di @padang sehat ya. Dimulai dari tahun 2020 ya, udah lumayan, sekarang udah konsisten mau menginjak usia 3 tahun. Kemudian kesibukannya juga apps. Nah, ada juga peer counselor at Persona Gama Yogyakarta, freelance writer at kampungpsikologi.id. Itu kemarin ya, kalau yang sekarang ada itu sebagai peer counselor tadi. Kemudian S1-nya ini juga di UGM, Fakultas Psikologi, dan mengambil tesis yang berkaitan dengan psikologi dan media. Oke, nah ini nanti saya juga mau ada kaitannya nih sama materi ini ya. Nanti kita bincang-bincang santai. Oke, kemudian untuk organisasi yang aktif digeluti ini juga banyak banget. Salah satunya di tahun 2019 kemarin, Lembaga Mahasiswa Fakultas Psikologi UGM. Ya, kemudian juga banyak banget sertifikat yang udah didapetin sama Mbak Wahada ini. Salah satunya adalah presenter for Startup Project Innovation in Psikologi Creativity, Science and Entrepreneurship Fair. Oke, jadi ini udah banyak juga ya kesibukannya ya Mbak Wahada, apalagi di bidang psikologi. Jadi nanti teman-teman juga bisa menyimak ya, kita talk show secara interaktif. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan, bisa dicatat dulu nanti ketika Mbak Wahada udah selesai paparan, kita bisa tanya jawab. Oke. Temanya sekarang cukup menarik ya, karena di tema ini kita akan membahas tentang quarter life crisis. Oke. Tanpa mengulur waktu terlalu panjang lagi, mungkin bisa disiapkan oleh panitia share screen-nya supaya teman-teman bisa melihat. Oke, Mbak Nat, ini kebetulan aku yang share screen, aku izin ya? Oh gitu, oke silakan Mbak. Ya, sebelumnya sebelum share screen, selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih sudah bersedia mengikuti dan juga dan terima kasih juga Mbak Nadia sudah dikenalkan dengan sangat baik. Aku izin share screen ya. Oke, apa sudah terlihat? Sudah ya? Oke, baik. Nah, jadi tadi kan sudah dijelaskan atau dikenalkan ya sama Mbak Nadia ya. Pun juga teman-teman pasti yang mengikuti webinar ini pasti melihat judul dari webinar itu. Terus juga captionnya, bahas apa sih ini? Bakal bicarain tentang apa gitu ya dari Dora Gens dan juga Lentera Wacana. Nah, jadi kalau judul yang teman-teman dapatkan gitu ya, atau yang teman-teman pada akhirnya memutuskan mendaftar kegiatan ini sebuah langkah besar gitu ya, untuk belajar bersama adalah tips ya menghadapi quarter life crisis gitu. Nah, kalau dari aku pribadi akan mengemas sesi pada hari ini, sebenarnya ini aku nanti harapannya kita lebih ke sharing aja ya, dan tadi juga dibilang oleh Mbak Nadia interaktif gitu ya, aku juga bisa belajar dari teman-teman, pun juga teman-teman bisa belajar dari apa yang akan aku bagikan sore hari ini. Jadi kalau aku ingin mengemasnya dalam bentuk menikmati quarter life crisis kayak gitu. Gimana sih maksudnya menikmati? Oke, coba nanti kita coba bahas ya. Oke, nah sebelumnya
aku sedikit kenalkan dulu ya Padang Sehat ya teman-teman. Jadi singkat saja, Padang Sehat ini merupakan komunitas gitu basisnya, komunitas media literasi berkaitan dengan kesehatan mental yang uh, berlokasi di Kota Padang kayak gitu. Nah, kenapa sih ada 2020-nya? Mungkin ini sedikit cerita ya. Jadi memang betul kita sudah berdiri dari tahun 2020, namun per Juni kemarin ya ada sesuatu yang terjadi pada kita sehingga kita kehilangan akun dan pada akhirnya merintis kembali dengan nama Padang Sehat 2020. Nah, selain kami menyediakan informasi seputar kesehatan mental dan psikologi, kita juga menyediakan layanan psikologi baik itu bersama peer konselor secara gratis dan juga berbayar dengan psikolog. Nah, boleh banget nih teman-teman, walau bukan dari Kota Padang, kalau seandainya membutuhkan layanan psikologi, telekonseling seperti itu secara online, boleh bisa menjadikan Padang Sehat sebagai salah satu opsi untuk dapat mendapatkan bantuan gitu. Oke, nah tadi sebenarnya sudah lengkap ya dikenalkan oleh Mbak Nadia. Sebelumnya di sini aku harap nggak ada yang komen fotonya, karena ini emang 10 kilo yang lalu. Ini emang fotonya foto pas sidang dulu, udah lama banget ini harus diganti. Tapi aku terlihat kurus di sana, jadi masih aku gunakan. Jadi ya betul, nama aku ada Nadianya juga, namaku Wahada Nadia, bisa dipanggil Wahada, tadi sudah dikenalkan ya. Jadi di sini media sosialku mungkin kalau seandainya tertarik untuk komunikasi lebih lanjut atau silaturahmi gitu ya. Nah, jadi aku dari Kota Padang dan memang saat ini berdomisili di Yogyakarta karena menempuh pendidikan profesi seperti itu. Nah, mungkin ini biar lebih afdol gitu ya, biar kita kan tadi interaktif gitu ya. Aku minta bantuan dong teman-teman, silakan di kolom chat dituliskan namanya siapa, asalnya dari mana gitu, biar kita bisa saling berbagi gitu. Oh, ternyata sampai sini nih acara dari Blora Games kayak gitu. Sambil kenalan gitu ya, barangkali ternyata ada temennya yang ikut juga. Oke, nah berikutnya. Nah, nanti bisa sambil lanjut aja ya kita dulu ya, kalau teman-teman masih malu-malu kita tersungkan, kita masuk dulu nih. Teman-teman memilih mengikuti webinar ini tentu dengan sadar ya. Oh, aku ketik formnya, aku daftarkan diriku, follow Blora Games dan Terawacana. Nah, sebenarnya sebelumnya aku ingin tahu nih teman-teman, sebenarnya apa sih yang teman-teman ketahui tentang quarter life crisis gitu, atau kita akan lebih singkatnya nanti menyebut QLC gitu ya. Nah, di sini ada Slido gitu, teman-teman bisa diketikkan saja app.slide.do dengan kodenya 210123, atau boleh minta bantuan panitia bisa diketikkan kodenya, atau yang lebih memudahkan scan barcode ya, bisa dicoba kodenya. Coba dijawab dulu pertanyaan yang ada. Apa sih yang teman-teman ketahui tentang quarter life crisis itu? Mungkin aku tunggu barang 1 atau 2 menit gitu ya, atau 3 menit lah ya, menawar. Ini sambil aku akan buka jawaban dari teman-teman. Mungkin kan teman-teman ngikut ini karena, oh aku kok rasanya kayak stuck ya di satu titik, atau mungkin juga ada yang merasa gak puas gitu dengan posisinya saat ini, atau mungkin juga hal yang bikin kurang nyaman gitu ya saat ini, bisa dicoba dijawabkan situ. Coba kita akan lihat share resultnya. Nah, ini ya. Oke, masih belum ada ya yang menuliskan gitu. Oh, ada yang typing. Mungkin kita coba tunggu sebentar ya.
Oke, galau akan ketidakpastian. Ada lagi mungkin? Atau kalau kesulitan untuk masuk di Slido-nya, boleh juga di kolom chat ya. Kenapa sih atau apa sih quarter life crisis yang teman-teman ketahui gitu? Oke, pencarian jati diri, iya ya, karena kadang kalau kita di fase-fase umur sekarang ini, ketika sudah lulus kuliah, pun juga ketika sudah mulai melanjutkan pada tahap berikutnya, katakanlah mulai bekerja atau mulai pada keputusan apakah aku harus menikah dulu atau mungkin bekerja atau mungkin perihal pilihan-pilihan yang cukup besar di dalam kehidupan. Nah, ini hadir sebagai quarter life crisis ya, dipahaminya seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin kita coba tunggu lagi barang sampai 16-17 mungkin ya, biar untuk mempersingkat waktu juga. Quarter life crisis, jadi quarter seperempat ya teman-teman ya, krisis kehidupan. Ada yang bilang pencarian jati diri, boleh kalau memang sama, atau galau akan ketidakpastian. Betul. Oke. Oh iya, ini sambil di kolom chat ada yang kenalan ya. Oh iya, ada Mas Bayu Irawan dari Jakarta. Halo, Mas Bayu, terima kasih. Oke, ini mulai dah. Oh, ini kalimatnya dipecah ya. Jadi, galau akan memutuskan permasalahan krisis, ada tentang remaja, ada tentang dewasa, transisi, oke. Nah, mungkin kita masuk pada pertanyaan kedua. Sejauh ini dengan teman-teman menyampaikan tadi ya pencarian jati diri dan juga ada juga tentang krisis identitas ataupun tadi transisi dewasa remaja kayak gitu. Apa sih yang teman-teman biasanya lakukan gitu ketika menghadapi quarter life crisis? Meminta saran kepada orang lain. Oke, mungkin kadang orang lain bisa memberikan pandangan yang objektif gitu ya pada posisi atau kondisi yang kita alami seperti itu. Oke, mungkin kita tunggu sampai 16.20 gitu ya. Introspeksi ya, berdialog dengan diri sendiri gitu ya. Sebenarnya tuh apa sih yang terjadi sama diriku? Ada masalah apa sih? Apa sih yang aku inginkan sebenarnya gitu ya, sebagai cara untuk menghadapi quarter life crisis. Oke, mungkin ada lagi. Ada 4 partisipan yang typing, kita coba tunggu dulu ya. Ada yang nangis karena memang sebegitu bingungnya ya ketika kita menghadapi quarter life crisis. Ini aku harus ngapain? Aku nggak tahu harus gimana gitu. Apakah ngambil pilihan A atau B kayak gitu. Jadi memang pada akhirnya yang bisa kita lakukan pada akhirnya nangis kayak gitu ya, saking kita tidak mengetahui jawaban atas kondisi yang kita alami. Ada yang melakukan hal yang disukai, ada yang mencoba berpikir rasional. Oke, ini juga jawabannya panjang sehingga terbagi gitu ya. Membaca, bercerita, ada yang nulis buku, mungkin ini membaca buku ya maksudnya ya. Oke, nah ini jawaban-jawaban yang aku harap sudah teman-teman lakukan gitu ya, cara untuk menghadapi si quarter life crisis-nya ini. Nah, sekarang kita lanjut dulu ya teman-temannya. Jadi sebenarnya
apa sih quarter life crisis ini? Bahwa ada tuh nanya-nanya, padahal aku itu justru yang aku pengen cari tahu gitu ya. Oke, nah sabar dulu, kita coba untuk jawab gitu ya. Oke, kita tampilkan kembali. Apakah sudah berganti layarnya ke PPT kembali? Sudah, Kak. Oke, sudah ya. Ya, terima kasih ya sebelumnya ya teman-teman yang sudah menjawab apa sih yang teman-teman ketahui tentang quarter life crisis atau TLC. Terus juga sejauh ini sudah melakukan apa saja. Tadi ada yang mungkin mengekspresikan emosinya dengan nangis dulu, mungkin ada juga yang tadi membaca buku, introspeksi diri. Memang ada beragam cara ya, dan itu tidak ada yang benar maupun yang salah kayak gitu. Semua punya caranya masing-masing. Nah, mungkin ini sedikit gambaran ya, siapa yang setuju gitu. Kayak gini nggak kalau kita menghadapi TLC? Karena aku begini, ini justru representatif dari diriku. Aku kan 26 tahun ya ini teman-teman ya. Aku juga masih mengalami quarter life crisis karena memang periode rentangnya nanti akan kita ketahui bersama ya. Jadi pada satu waktu mungkin kita akan mengalami kekosongan atau kehampaan ya. Ini aku ngapain sih sebenarnya? Kok udah usia segini, aku masih ngambil S2, belum kerja, belum ada pemasukan. Ngapain sih ada gitu ya? Melihat orang-orang kayak udah ada yang punya anak, udah ada yang nikah, punya anak gitu ya, udah punya penghasilan sendiri, bisa beli sesuatu dengan penghasilannya. Jadi hal ini menjadi krisis yang hadir pada diri kita, terutama pada usia 20 sampai 30 tahun, yang mana itu akan aku jelaskan berikutnya. Oke. Oh, kelewat. Ya. Nah, jadi pertanyaan yang sering hadir gitu ya, ketika kita di usia saat ini gitu ya, 20 terutama sampai 30 tahun ya, itu dari Roberts and Milner, mau jadi apa sih gitu ya? Atau kamu tuh siapa sih? Apa sih yang kamu mau gitu nggak? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini hadir umumnya di quarter life crisis di umur kita usia 20 sampai 30 tahun gitu ya. Jadi teman-teman selamat datang ya. Selamat datang di krisis seperempat abad gitu ya. Jadi pada dasarnya gitu ya, quarter life crisis ini fenomena teman-teman. Jadi istilah ini disampaikan sebagai sebuah fenomena yang terjadi umum pada orang-orang berusia 20 sampai 30 tahun. Fenomenanya kayak gimana sih? Fenomena ketika adanya tantangan yang dirasakan dalam menghadapi usia kehidupan dewasa awal gitu ya, ketika kita pada akhirnya sudah dihadapkan pada dalam tanda kutip realita apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan gitu ya. Gimana sih maksudnya bahwa ada ini? Nah, coba kita lanjutkan dulu ya. Nah, jadi pada usia 20 sampai 30 tahunnya, quarter life crisis ini hadir dengan tidak ada petunjuk atau guidelines. Dalam hidup kan kita menjalani sesuatu ya, dan gak ada petunjuk, gak ada yang bisa bilang ini benar ataupun ini salah kayak gitu. Dan ini makin membingungkan kita ketika dihadapkan juga dengan ketidakpastian. Ini tuh sebenarnya ngapain sih? Ini tuh aku harus gimana? Kalau misalnya kayak ada petunjuk atau istilahnya arahan gitu ya, misalnya Wahada dapat 10 gitu. Ada juga mungkin satu waktu Wahada dapat 8. Tapi nanti aku bisa tahu, oh aku dapat 8 ini karena salah di bagian ini, sehingga kedepannya aku bisa memperbaiki untuk dapat menjadi lebih baik karena aku tahu poin kesalahanku sebelumnya dan tidak ingin mengulangi lagi. Nah, tapi pada usia 20 sampai 30 tahun ketika kita sudah mulai beranjak dewasa, dihadapkan pada pilihan yang itu akan menghasilkan keputusan besar dalam hidup kita, apakah misalnya tentang pekerjaan, apakah tentang relasi romantis, ataupun tentang terutama tentang masa depan ya teman-teman ya, nggak ada guidelines atau petunjuk dari orang tua ataupun dari teman kayak gitu, nggak ada yang bisa jamin dan pastikan. Nah, sehingga kalau kita bahas tentang quarter life crisis teman-teman, sebenarnya itu dalam beberapa penelitian gitu ya yang aku ambil dari jurnal,
nggak ada universal symptom. Istilahnya adalah nggak ada ciri yang universal. Masing-masing orang pasti akan berbeda gitu ya. Misalnya mungkin ada orang yang mengalami quarter life crisis, dia merasa tenang saja kayak gitu, tapi di sisi lain ada hal-hal yang mungkin dalam tanda kutip terbengkalai kayak gitu. Atau ada juga orang yang bingung banget dan itu ketara banget, kayak susah banget gitu ya, dari penampilannya pun kayak ruwet banget gitu, karena memang sebegitu beratnya dia merasakan si quarter life crisis ini, hingga pada akhirnya dia nggak tahu nih apa yang harus dilakukan. Jadi nggak ada universal symptom atau one size fit all untuk mendiagnosiskan si quarter life crisis ini. Masing-masing kita pasti punya caranya atau rasanya sendiri, itu sangat subjektif ya. Nah, tapi kalau seandainya kita kumpulkan nih, apa sih yang garis umum yang dirasakan kalau menghadapi quarter life crisis? Ini ada beberapa poin yang aku rangkum dari beberapa penelitian ya. Yang pertama itu yang umumnya hadir adalah negative thinking. Siapa yang sepakat di sini? Aku sih mengalami ya teman-teman ya. Negative thinking ini juga berkaitan nanti overthinking, kayak udah bener belum sih? Itu sih terutama yang kalau aku sering hadir ya. Terus juga kayak, wah ada bisanya apa sih kayak gitu. Negative thinking ya, ketika kita sudah mulai dihadapkan pada pemilihan-pemilihan keputusan. Terus ada juga rasa insecure atau self-esteem menurun ketika kita melihat orang udah tracknya A, B, sedangkan aku masih A aja belum nyampe kayak gitu. Jadi ada perbandingan-perbandingan yang hadir dan itu membuat kita merasa kecil. Lalu yang berikutnya yang sering hadir adalah kesepian. Kita sering merasa sepi, sering merasa ini tuh orang-orang pada kemana sih? Kayak gitu ya. Karena pada akhirnya orang-orang sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk mempersiapkan masa depannya sendiri. Terus juga balik, lanjut maksudku, ada perasaan hampa pada akhirnya. Hampa kayak, aku tuh sebenarnya tujuannya buat apa sih? Hidup tuh buat apa sih tadi ya? Mau jadi apa sih gitu ya? Mempertanyakan diri sendiri, kosong rasanya gitu ya. Nah, lalu berikutnya juga yang sering hadir adalah kecemasan berlebih, terutama berkaitan sama masa depan, kayak gitu. Oke, nah ini kalau seandainya ada yang mau interupsi ataupun mau berpendapat, nanti langsung aja ya, boleh di kolom chat gitu ya. Nah jadi ini kita lanjut sedikit melihat data gitu ya. Nah sebenarnya kalau dari panitia requestnya data di Indonesia, cuman oke, ya lewat chat aja mungkin ya teman-teman kalau dia mau berpendapat biar aku nggak ke distract. Nah jadi di sini aku sampaikan data di Inggris gitu ya, aku harap bisa menjadi representasi kita juga seperti itu, dan aku rasa juga terbukti gitu ya dengan hadirnya berbagai topik GLC di berbagai platform, bahkan tidak hanya platform kesehatan mental seperti itu, termasuk dari Blora Games gitu ya. Ada kepedulian terkait apa sih yang terjadi sama manusia-manusia seperempat tahun ini gitu ya. Nah kalau di Inggris itu datanya adalah 86% dari 1.100 anak muda itu mengalami quarter life crisis gitu, atau KLC. Jadi ini lebih dari setengahnya, bahkan 14% lagi aja tuh udah semuanya mengalami KLC gitu ya teman-teman ya. Nah, pada teman-teman kita yang di Inggris gitu ya, kondisi KLC ini menghadirkan kondisi yang gak nyaman gitu, kebingungan, ada kesepian yang hadir hingga menghadirkan gangguan psikologis, yaitu depresi kayak gitu. Nah, biasanya tadi yang sudah sedikit aku singgung, kondisi KLC ini hadir pada aspek-aspek masa depan, berkaitan finansial, pekerjaan, percintaan, hingga identitas diri, seperti itu. Nah, menurut teman-teman gimana nih di Indonesia sendiri? Nah, mungkin itu akan jadi jawaban ya bagi teman-teman sendiri. Nah, tadi kan teman-teman kita di Inggris, teman-teman kita di Inggris pun juga aku ya, ini kalau boleh contohnya ke aku aja deh gitu, mengalami tadi ya, ada perasaan hampa, kondisi tidak nyaman, kesepian, hingga pada akhirnya kalau tidak dapat dikelola dengan baik, berujung pada gangguan psikologis yaitu depresi, kayak gitu ya. Kok gini amat ya kalau bicara KLC gitu ya, berat banget ya kayaknya KLC itu ya. Nah, jadi ini ada beberapa faktor gitu ya teman-teman. Kenapa sih KLC ini terasa berat, terutama bagi teman-teman yang begitu merasakan dalam artian melaluinya atau sedang berada kayak gitu pada fase ini, pada usia 20-30 tahun, sebenarnya nggak ada saklek
pun juga setelahnya kita akan menghadapi midlife crisis kayak gitu ya. Jadi pada akhirnya setiap tahapan pasti ada krisisnya kayak gitu ya. Nah, tapi kita balik ke KLC, kok gini amat? Jadi ada beberapa poin gitu ya, kenapa KLC ini menjadi berat bagi teman-teman generasi muda. Pertama yaitu adanya ekspektasi dan tuntutan menjadi dewasa kayak gitu. Jadi kita terbiasa gitu ya, kita telah diberikan kayak semacam pandangan secara turun temurun gitu ya, pun kita akhirnya mengamini dengan menjadikan itu sebagai ekspektasi bahwa orang dewasa itu harus punya A, B, C, D gitu. Dewasa kan harus bisa menghadapi masalahnya sendiri, harus bisa beli barang yang dia mau, harus bisa punya rumah sendiri, sudah berkeluarga, sudah mungkin stabil dengan kondisi finansialnya. Ekspektasi dan tuntutan menjadi dewasa ini menjadi beban tersendiri bagi teman-teman yang menginjak usia 20-30 tahun. Ada tuntutan bagi diri sendiri. Enggak, aku kan udah harusnya cari duit sendiri. Aku tuh harusnya udah bisa memutuskan apa-apa dalam hidupku, apakah aku akan menikah atau enggak, kayak gitu. Nah, selain itu, juga ada penyebabnya itu karena ada kondisi belum mengenali diri sepenuhnya. Kenapa jadinya berat? Karena kita terbiasa istilahnya hidup di sosial ya, terutama kan kita sekolah ya wajib gitu, dan mengikuti alurnya SD, SMP, SMA, kayak gitu. Kita terbiasa menghabiskan waktu dengan lingkungan sosial kayak gitu. Mungkin jarang menghabiskan waktu untuk mengenali diri gitu ya. Sebenarnya tuh aku suka apa yang aku mau kayak gitu. Jarang bahkan berdialog secara sadar. Nah, ini juga penting ya. Pada akhirnya ketika menginjak usia 20-30 tahun, bingung kayak aduh, ini aku tuh mau jadi apa gitu ya. Lalu berikutnya ada social pressure gitu ya. Ada tuntutan juga dari lingkungan, misalnya dari teman-teman, mungkin ada yang sudah istilahnya punya karpet merah, atau karpet merah istilahnya jalannya mulus gitu ya, atau juga ada yang sudah mulai memilih langkah tertentu, sedangkan teman-teman belum memilih sama sekali kayak gitu. Itu juga jadi social pressure yang pada akhirnya teman-teman merasakan sangat berat gitu di usia 20-30 tahun ini, menjadi KLC bagi teman-teman. Juga ada tuntutan dari keluarga gitu, mungkin ada juga anak yang menjadi tanggung jawab gitu ya, istilahnya bertanggung jawab untuk keluarganya, sehingga pada fase ini dia juga mengalami kebingungan, ini aku harus memperjuangkan yang mana kayak gitu. Lalu ada internal ideas, itu istilahnya idealisme tertentu gitu ya, kayak teman-teman dulu sudah punya idealisme kayak aku tuh harus kerja di bank, di perbankan gitu, atau juga ada permasalahan kayak aku harus nikah umur 23 gitu. Nah, tapi ketika itu bertabrakan dengan realita dan istilahnya ada garis singgung yang tidak cocok gitu ya, ini jadi kebingungan tersendiri, ini gimana, aku udah 23 belum ada, kayak gitu. Lalu juga ada yang terutama yang sangat besar pengaruhnya saat ini itu sosial media gitu ya. Siapa yang di sini follow akun-akun, terutama aku sering memperhatikannya adalah di akun-akun berkaitan dengan finansial ya, kayak umur 25 harusnya udah punya penghasilan atau tabungan 100 juta kayak gitu. Jadi teman-teman yang umur 25 langsung merasa, waduh gimana nih aku udah 25 sepeser aja belum punya gitu ya. Pusing banget. Bahkan mungkin bisa kita lihat sosial media dari kalangan artis ataupun kan juga di TikTok ya. TikTok itu kan semua orang bisa jadi bintang gitu ya. Teman-teman lihat ada bikin video kayak ini aku menghabiskan a day in my life sebagai karyawan BUMN gitu. Aduh, aku di sini masih nge-scroll ngeliatin dia kerja gitu. Ini jadinya berat bagi teman-teman yang mengalami gitu quarter life crisis ini. Ini aduh gimana ini aku harus ngapain gitu ya. Nah, berikutnya, teman-teman jangan khawatir dulu ya. Ini tuh teman-teman nggak salah kok untuk merasakan. Teman-teman yang teman-teman rasakan itu sudah ada juga ternyata dalam penelitian, dalam psikologi gitu ya. Jadi KLC ini adalah masa kompleksitas diri teman-teman. Jadi dalam psikologi kita mengenal istilahnya tahapan psikososial gitu ya. Kita dalam setiap waktu itu selalu bertumbuh dan hadir konflik-konflik yang harus kita selesaikan sehingga membentuk kita sebagai satu individu gitu ya. Ini dari teorinya Erik Erikson gitu ya.
Nah, pada usia 20-30 tahun, kita itu mengalami transisi, benar banget tadi yang jawab transisi ya. Jadi transisi dari remaja akhir gitu ya, ke dewasa awal. Dan ini penuh dengan tantangan. Bahkan sampai ahli perkembangan aja, nih bisa dilihat ya, Harlock and Santrock itu menyebutkan fase ini tuh digambarkan sebagai fase storm and stress gitu ya, badai dan tekanan. Begitu banyaknya hal yang harus dihadapi. Dan di sini kalau dalam tahap psikologi, kita kan dari remaja akhir nih, mungkin katakanlah lulus sekolah, lulus kuliah sih terutamanya, dari 19 udah SMA ya, udah kuliah ding ya, lulus kuliah gitu katakanlah seperti itu ya, terutama lulus kuliah sampai pada akhirnya ke jenjang berikutnya, kita berhadapan dengan apakah keputusan untuk bekerja atau memulai relasi romantis yang serius kayak gitu, itu kita beranjak dari usia yang remaja akhir ke dewasa awal. Dan pada fase ini ada 2 stage yang dilalui. Pertama, identity versus role confusion gitu ya. Teman-teman mulai mempertanyakan jati diri teman-teman. Apa sih yang menyebabkan aku tuh wahada gitu. Wahada tuh kayak gimana sih kayak gitu. Menemukan warna sendiri. Sampai pada akhirnya menuju dewasa awal. Teman-teman mulai istilahnya menempatkan lingkungan teman-teman menjadi lebih sedikit karena ada kelekatan yang harus ditingkatkan gitu ya, kayak keintiman yang harus ditingkatkan maksudku. Jadi teman-teman mulai ada fase ingin memiliki seseorang atau sosok untuk bersandar gitu ya. Nah ini pada akhirnya nanti akan membuahkan relasi romantis gitu. Jadi teman-teman mulai ada pikiran-pikiran untuk dia berkaitan dengan jati diri, berkaitan dengan relasi romantis, dan ini disebut sebagai masa kompleksitas diri. Jadi wajar banget teman-teman ketika teman-teman melalui ini semua. Sehingga ya ini yang aku sampaikan, mau gimana pun gitu ya, kita nggak akan bisa loncat ke umur 40 tahun langsung gitu ya. Jadi memang ini ada pada akhirnya adalah krisis yang harus dilalui, karena bagian dari tahap perkembangan kita sebagai individu kayak gitu. Jadi kalau ada yang bilang, alah KLC kayak gitu, mungkin saja memang dia punya caranya sendiri dengan krisisnya. Tapi pada akhirnya setiap orang pasti akan melalui KLC gitu, termasuk aku. Nanti mungkin kalau boleh cerita, aku juga ada cerita gitu ya. Nah jadi KLC ini krisis yang harus dilalui ya, karena bagian dari tahap perkembangan kita sebagai individu. Nah tahapannya apa aja sih dalam KLC ini kayak gitu ya. Nah dari Robinson ya, ini bisa dilihat citasinya juga, ada 5 tahapan yang dilalui ketika menghadapi fase KLC atau quarter life crisis ya teman-teman ya. Dan tapi perlu diingat bahwa perjalanan masing-masing individu itu beda. Itu yang menyebalkannya teman-teman. Udahlah nggak ada guideline, beda-beda lagi masing-masing orang. Kalau istilahnya tahapannya sama kayak SD, habis ini SMP, enak ya. Oh kita sama nih, kamu SMP juga ya. Oh iya kita sama. Tapi ini berbeda, mungkin akan ada yang lanjut dulu S2 atau nanti ada yang lanjut dulu menikah, punya pilihan-pilihannya sendiri, itu berbeda masing-masing. Bahkan juga ada yang tidak menjalani tahapan tertentu dari KLC ini ya. Dan di sini durasinya juga berbeda-beda, makanya juga rentang waktunya sangat luas, 20-30 tahun ketika menghadapi fase KLC ini. Nah, oh ya ini panitia kalau aku seandainya waktunya lewat, di info ya, di timecap ya. Oke, nah jadi ada 5 tahapan ya teman-teman ketika kita melalui KLC ini. Jadi yang pertama, tahap awal itu adalah tahap lock-in. Jadi ada fase kita merasa sangat terpuruk atau merasa terjebak gitu ya, terkurung gitu dalam sangkar kita sendiri, kayak ini tuh aku mau jadi apa sih gitu ya pada fase itu. Fase-fase mempertanyakan diri sendiri, fase-fase mulai merasa tidak berdaya, aku tuh kayak nggak bisa ngapa-ngapain deh. Apa sih wahada, bisa apa sih wahada gitu. Pada fase ini teman-teman berada dalam sangkar, lock-in. Nggak kelihatan tuh warna hitam semua gitu ya. Nah, lalu pada tahap kedua, ketika teman-teman sudah istilahnya mulai berteman dengan si lock-in ini, mulai berteman dengan si tembok hitam, mulai bisa beradaptasi, teman-teman mulai muncul insight-insight atau kejenuhan gitu, sehingga pada akhirnya menuju pada tahap kedua yaitu separation. Mulai kayak ini tuh kayaknya ada yang salah deh, mulai ada insight kayak gitu. Aku tuh harusnya ngelakuin sesuatu deh kayak gitu, tapi belum tahu nih mau ngapain.
tapi mulai ada pikiran seperti itu. Dari sebelumnya sangat, aku nggak berdaya gitu ya, lalu mulai muncul insight kayak aku harus melakukan sesuatu gitu. Lalu pada tahap ketiga, teman-teman udah di fase kalau istilahnya tuh muak gitu ya, kayak istilahnya, ini tuh aku harus ngelakuin sesuatu gitu, dan pada akhirnya mengambil keputusan kayak apakah keputusannya A atau B gitu ya. Teman-teman sudah di fase akhirnya menentukan secara sadar gitu ya, ini aku harus mengambil langkah, apakah misalnya resign dari pekerjaan ataupun mungkin mengambil langkah tertentu dalam kehidupan di tahap ketiga ini. Lalu di tahap keempat mulailah eksplorasi ketika sudah mulai istilahnya stabil gitu, istilahnya mulai mulai bisa berteman nih sama si PLC ini, pelan-pelan teman-teman mulai coba explore kayak aku mau coba ini aku mau coba itu kayak ini cocok deh, kayak ini enggak deh. Teman-teman mulai bisa menemukan pola diri teman-teman. Oh, aku tuh Wahada tuh karakternya kayak gini, Wahada tuh maunya kayak gini, kayak gitu. Mulai menemukan value-value hidup yang akan teman-teman pakai ke depannya. Untuk menuju tahap kelima, teman-teman menjalani rebuilding hidup yang teman-teman inginkan dalam tanda kutip gitu ya. Ini fase-fase yang idealnya dilalui, tapi yang balik lagi ya, highlight bawahnya adalah kadang ada juga yang bisa loncat, mungkin dia dari login, tapi langsung dia ekspor, nanti mungkin dia bisa balik ke separation, gak ada yang punya batasan saklek atau aturan saklek gitu ya. Oke, nah mungkin di sini teman-teman juga bisa mempertanyakan nih, aku tuh lagi di fase mana sih sebenarnya gitu ya. Oke. Nah, berikutnya, kalau bicara TLC, tadi ya teman-teman di Inggris tadi ya, hingga depresi penyebabnya kayak gitu. Sebegitu bahayanya ya bahwa ada kalau TLC. Sebenarnya dalam tanda kutip, kita nggak bisa bilang bahaya atau enggak kayak gitu, tapi memang TLC ini sangat rentan dengan stresor, teman-teman. Stresor itu apalagi sih? Banyak banget bahasan psikologi ya. Nah, kalau stresor itu adalah potensi stres atau hal-hal yang dapat memunculkan stres, teman-teman. Nah, kenapa gitu? Jadi di sini kan teman-teman dihadapkan dengan berbagai hal ini ya, pertama ya, ada kebingungan akan identitas, ada permasalahan dunia kerja, karir, finansial, relasi romantis juga, mungkin ada yang gagal pernikahan atau mungkin bingung kok masih jomblo gitu ya. Terus juga ada kecemasan tentang masa depan, pun juga ada tekanan dan ekspektasi tidak hanya dari orang lain, kadang juga datang dari diri sendiri. Nah, stresor-stresor ini yang dihadapi oleh teman-teman di usia seperempat tahun, gitu ya, TLC, di quarter life crisis, gitu ya. Nah, ketika kita tidak bisa istilahnya beradaptasi dengan tantangan-tantangan yang hadir ini sebagai stresor, gitu ya, ini yang nanti jika tidak dapat dikelola dengan baik dapat memunculkan gangguan psikologis, dan ini juga selaras ya teman-teman dengan data penelitian gitu ya, bahwa remaja akhir itu salah satu periode yang paling berisiko untuk menimbulkan atau timbulnya penyakit mental dari seluruh umur kayak gitu. Karena sebegitu beratnya tadi ya, balik lagi di tahap psikologi perkembangan, ini tuh masa kompleksitas diri kayak gitu. Nah, kondisi yang dapat hadir itu biasanya seperti gangguan emosional, kayak mungkin nggak stabil moodnya gitu ya, atau gangguan kecemasan, kayak pada akhirnya sampai mengganggu keseharian si cemasnya ini tadi, sampai nggak mau kemana-mana hingga itu memunculkan depresi kayak gitu ya. Ini yang kalau kita tidak bisa berteman atau menikmati si TLC itu tadi, padahal kan ini tahapan yang harus dilalui gitu ya. Jangan sampai kita memunculkan gangguan-gangguan psikologis gitu. Nah, terus ini sampai pada istilahnya kunci dari apa yang teman-teman cari ikut kegiatan hari ini, yaitu air dan api dalam TLC. Aku nyebutnya gitu, ini istilahku sendiri, jadi nggak ada citasinya. Jadi kalau menghadapi TLC, teman-teman, kuncinya itu ada di sini. Kenapa aku nyebutnya air dan api gitu ya? Air dan api kan ini saling memadamkan, Mbak. Maksudnya gimana ya? Nah, tapi di sisi lain kan air dan api ini ada memiliki manfaatnya masing-masing kan ya, teman-teman ya. Air punya dengan kekuatannya sendiri, api juga dengan kekuatannya sendiri, kayak gitu ya. Nah, di sini dua hal ini sebenarnya bekal kita untuk menghadapi TLC.
Jadi kita harus bisa mengelola si api ini jangan terlalu besar, si air ini juga nggak boleh kalau berlebihan teman-teman. Jangan dibilang air ini selalu baik gitu ya. Nah, air dan api itu adalah self-comparison dan self-compassion. Nah, untuk lebih jelasnya aku jelaskan satu-satu ya. Nah, kalau self-comparison ini adalah perbandingan diri gitu ya, atau bisa dikenal juga social comparison. Jadi ketika kita membandingkan kemampuan, sifat, dan apa yang terjadi pada diri kita itu dengan orang lain, kayak gitu. Nah, perbandingan ini sebenarnya ada dua, teman-teman. Upward comparison dan juga downward comparison. Kalau upward itu kita membandingkan dengan seseorang yang istilahnya kita rasa jauh lebih baik gitu ya. Misalnya mungkin kita masih mahasiswa, teman kita ada yang udah lulus gitu. Aduh kok dia udah lulus sih, aduh aku kok belum, kayak gitu ya. Sehingga timbullah perasaan kecil biasanya kalau kita membandingkan dengan seseorang yang jauh lebih tinggi, gitu, atau lebih setingkat di atas kita. Ada juga downward comparison. Downward ini ketika kita membandingkan dengan seseorang yang kita rasa itu di bawah kita, kayak gitu. Jauh di bawah kita atau di bawah kita, kayak gitu. Nah, ini biasanya menghadirkan perasaan seperti lega gitu. Oh iya ya, dia belum ngumpulin ya, aku udah kayak gitu. Alhamdulillah kayak gitu. Nah, dua-duanya ini nggak buruk atau nggak bukan sesuatu yang buruk kayak gitu. Comparison ini diperlukan dalam hidup karena ini mendorong kita untuk menghasilkan improvement kayak gitu. Misalnya ya upward comparison, kalau kita membandingkan diri dengan orang yang jauh lebih baik, harapannya mungkin kan kita merasa kecil gitu ya. Tapi di sisi lain, kalau kita bisa mengelola si comparison ini berdamai dengan emosi yang hadir, kita bisa ngasih bagi diri kita. Ya udah lulus ya, caranya gimana ya? Aku bisa masuk di bagian mana untuk dia gitu. Dan downward comparison ini tadi kita jadi menghasilkan juga selain perasaan lega, rasa syukur yang harus dikelola juga. Jangan sampai selalu kita merasa jauh lebih baik dari orang lain, gak ada juga ruang untuk improvement diri kita gitu. Ya alhamdulillah ya aku udah berhasil di titik ini, lalu apa langkah berikutnya? Dan juga oh iya mungkin dia kurangnya di situ kayak gitu. Jadi kita bisa belajar juga dari prosesnya dia kayak gitu. Bukan untuk kita merendahkan orang. Nah, lalu yang menjadi kunci juga selain comparison itu adalah compassion, teman-teman, yang harus digunakan dalam menghadapi KLC kayak gitu. Self compassion itu ketika sikap ketika kita berwelas asih kepada diri. Jadi kita memberikan perhatian dan kebaikan pada diri kita berbagai kondisi kayak gitu, pada berbagai kondisi apapun kondisinya kita mengasihi diri kita. Oh ya Wada, kamu udah capek ya melalui ini semua ya. Gak apa-apa, terima kasih sudah melalui ini. Yuk kita lanjut apa nih langkah berikutnya. Gak apa-apa, kayak gitu. Nah, dua hal ini harus dikelola dengan baik. Jangan sampai ini malah ada yang jauh lebih tinggi, si comparisonnya terlalu tinggi, kita terlalu membandingkan diri dengan orang lain, sehingga kita akhirnya merasa insecure, kita lupa mengasihi diri kita. Kayak, ya gak apa-apa, mungkin belum bisa ya mau gimana gitu kan. Nggak bisa dipaksa, lupa kita mengasihi diri kita terlalu memaksakan untuk bisa melihat ke atas terus. Nah ini yang harus kita balance gitu teman-teman. Membandingkan diri itu boleh ya, kalau seandainya ada yang bilang nggak boleh membanding-bandingkan diri, itu mungkin keliru gitu, karena membandingkan diri itu harapannya gimana dulu. Kalau menghasilkan ruang improvement itu bagus dan boleh banget kayak gitu. Ini yang harus dibalancekan kalau kita menghadapi KLC. Pun juga kalau kita compassion-nya terlalu tinggi, si airnya terlalu banyak, kita jadinya terlena juga. Ya, aku kan udah kayak gini aja. Ya, aku sayang sama diri aku. Akhirnya nggak ada ruang improvement, nggak ada pergerakan. Ini yang menjadi air dan api yang harus dibalancekan untuk kita menghadapi fase KLC ini. Dan berikutnya, yang terakhir, juru kuncinya adalah kontrol diri, teman-teman. Nah, ini kontrol diri ini mungkin aku boleh cerita sedikit ya. Ini quotes aku memilih masalahku itu hadir ketika aku menghadapi fase quarter life crisis juga sebenarnya itu teman-teman. Tapi ini mungkin pre ya, ya pasti waktu itu aku baru lulus sekolah dan aku tuh gap year teman-teman. Jadi aku untuk menuju S1-nya aku nggak langsung. Jadi aku gap year dulu setahun. Dan itu aku mungkin salah satu titik terberatku gitu.
Karena pada posisinya aku di bawah dalam tanda kutip ya. Kayak orang-orang udah punya teman baru, teman-temanku sudah asik dengan mata kuliah ini seru ya. Aku nggak tahu mata kuliah apa, mata kuliah saya masih belajar. Jadi aku ngambil bimbel di GO, ngambil program alumni. Jadi aku masih belajar gitu, karena aku ngambil gap year kayak gitu. Nah, pada fase itu tuh aku galau banget. Ini tuh udah benar belum ya pilihan aku gap year kayak gitu. Ngelihat orang-orang kayak udah seru kuliahnya gitu ya. Tapi di sisi lain, aku akhirnya menemukan satu titik gitu ya. Tapi ini kan aku ada tujuan kenapa aku memilih gap year kayak gitu. Sehingga aku sampai pada kesimpulan, aku mau peduli atau enggak dengan teman-teman, dalam artian maksudnya mereka kan udah penuh dengan perjalanan kuliahnya gitu ya. Apakah aku mau bersedih untuk itu dan akhirnya lupa sama tujuanku kayak gitu. Jadi akhirnya aku memutuskan aku yang memilih masalahku. Dalam artian apakah aku mau tersedih terus-terusan, merasa kecil dengan teman-teman yang sudah lanjut kuliah, atau aku memilih untuk ya senang dengan proses mereka, tapi di sisi lain aku harus fokus sama tujuanku. Gitu. Nah, jadi di sini kontrol diri itu juga bisa kita gunakan sebagai kunci menghadapi PLC, di mana kontrol diri ini digunakan sebagai kekuatan kita. Nah, jadi teman-teman kalau dalam psikologi, kita respon gitu, hadir prosesnya seperti ini. Ada stimulus namanya yang menginisiasi respon. Jadi ada stimulus, ada respon. Kayak misalnya nih ketika kita belanja gitu ya, ada yang nanya harga gitu, nanti ada yang jawab, atau ada yang memberikan barang kayak gitu. Jadi stimulus respon kayak gitu ya. Nah, dalam salah satu penelitian atau buku gitu ya dari Stephen Covey gitu ya, menyebutkan bahwa sebenarnya dalam stimulus dan respon ini tidak serta-merta terjadi begitu saja. Jadi di antara stimulus dan respon ini ada namanya jeda yang kita sebut dengan freedom to choose gitu. Jadi ada kebebasan untuk memilih. Nah, kebebasan untuk memilih ini yang harus kita manfaatkan, teman-teman. Kenapa pada masa PLC kita merasa sedih gitu ya, merasa galau kayak gitu ya. Padahal sebenarnya kita bisa memilih untuk tidak galau kayak gitu. Dalam artian apa yang mau diambil langkahnya kayak gitu. Nah, jadi teman-teman di sini yang aku ingin sampaikan adalah pada akhirnya tuh kita punya kendali atas apa-apa yang terjadi pada diri kita kayak gitu. Bukan untuk menafikan kondisi hal yang di luar diri kita ya, atau sesuatu yang lebih besar dari diri kita yang mungkin dapat mempengaruhi kita, katakanlah seperti hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, tapi di sisi lain kita punya kendali untuk hidup kita. Ketika teman-teman menyadari bahwa teman-teman memiliki hidup teman-teman kayak itu, aku punya kontrol atas diriku, aku punya hal yang harus aku wujudkan, dan aku berusaha mewujudkan itu, teman-teman menghadapi PLC dengan jauh lebih stabil atau lebih tenang kayak gitu. Karena teman-teman tahu, teman-teman yang memilih perjalanan ini kayak gitu. Kalau teman-teman nonton Negeri Lima Menara gitu ya, ada kata ustadznya kayak gitu, orang lain tuh boleh nodongin senapan gitu ya. Boleh, mungkin ada berbagai hal yang terjadi gitu. Istilahnya kayak gitu analoginya. Tapi kita punya pilihan, apakah kita akan terganggu dengan perjalanan orang lain itu, ataupun kita akan ya udah menerima perjalanan mereka dan meneruskan perjalanan kita kayak gitu. Jadi ini yang harus digunakan sebagai kunci menghadapi PLC, kontrol diri, bahwa kita memiliki pilihan atas apa-apa yang terjadi pada diri kita dan kita bisa mewujudkan itu. Nah, berikutnya juga adalah ini yang jadi juru kuncinya ya, menikmati PLC, langkah menikmati PLC. Selain tadi ya kunci-kunci yang sudah aku berikan gitu ya, ini hal-hal yang dapat juga teman-teman lakukan gitu ya untuk menikmati PLC, berteman dengan si PLC ini, karena ya mereka adalah hal-hal yang harus kita lalui pada akhirnya. Nah ini bisa teman-teman lihat, nih aku bangga banget pas nulis PPT ini ada gradasinya, semakin ujung semakin jernih gitu ya. Harapannya kita bisa sampai pada titik kejernihan ini, berteman dan menikmati si PLC. Nah, yang pertama yang harus dilakukan untuk kita bisa menghadapi PLC ini adalah hadirkan dan terima PLC sebagai bagian dari pertumbuhan diri. Jadi mau gimana pun gitu ya, ini pasti akan terjadi gitu atau dilalui. Teman-teman nggak salah kok untuk merasakan kebingungan ini.
Nah, dari berbagai bacaan psikologi juga, PLC ini justru dalam tanda kutip pada ujungnya nanti akan membuat seseorang menemui dirinya sendiri. Oh, ini aku gitu. Jadi prosesnya memang nggak mudah, tapi teman-teman harus hadirkan dulu dan terima dia sebagai bagian dari pertumbuhan diri. Karena kita nggak akan bisa proses atau berjalan kalau kita nggak tahu dulu, oh ini tuh yang aku lalui. Kenapa sih aku tuh galau banget, aku tuh merasa nggak ada harga dirinya, merasa kecil lihat orang lain, ya Allah udah punya mobil 3, kayak gitu ya. Nah teman-teman terima dulu, ini tuh aku kayaknya lagi galau sama masa depanku deh. Ini tuh krisis deh kayaknya nih, aku lagi pada fase ini deh kayaknya gitu. Setelah teman-teman terima, hadirkan itu sebagai bagian dari pertemuan diri teman-teman, perbanyaklah dialog dan refleksi diri. Nah ini tips dari aku juga ya teman-teman ya, karena ini yang sering aku lakukan gitu. Kalau dari salah satu bacaan gitu ya, cara dialog sama diri itu adalah dengan menghadirkan sosok diri kita di depan kita. Karena kita ada kecenderungan untuk lebih mudah melihat diri kita sendiri kayak gitu, melihat ketika ada kita bayangkan sosok di depan, kayak depan sini ada Wahada kayak gitu. Itu cara salah satu untuk mempermudah juga dialog sama diri, kecuali kalau kesulitan membayangkannya kayak gitu. Nah, salah satu cara lainnya bisa juga pakai mind map. Ini juga sering aku lakukan. Misalnya aku galau sama pilihan apakah aku lanjut S2 ataupun aku lanjut kerja gitu. Aku tulis, kalau S2 keuntungannya apa? Kerugiannya apa? Konsekuensinya apa yang harus aku lalui kalau aku milih S2 misalnya gitu. Terus kalau aku kerja, apa keuntungannya, apa kerugiannya, kayak gitu. Aku tulis gitu. Kenapa ini penting untuk dituliskan teman-teman? Karena kalau kita hanya berdialog dalam pikiran, itu akan sangat mudah diganggu oleh si emosi. Kita nggak akan bisa memutuskan karena kita istilahnya campur antara pikiran dan juga emosi kayak gitu. Jadi ketika kita menuliskan, ada proses kognitif yang terjadi sehingga teman-teman bisa melihat sesuatu itu lebih objektif. Oh ini, kayak gitu. Atau bisa juga dengan journaling, teman-teman menuliskan kenalin diri, kayak misalnya Wahada tuh orangnya kayak gini, Wahada kayak gini, kayak gitu. Teman-teman menuliskan tentang diri teman-teman sendiri atau hari-hari yang terjadi. Itu salah satu cara untuk teman-teman berproses menikmati CPLC ini. Lalu yang tadi ya, berikutnya komposisikan dengan baik yang 3 kunci tadi. Si self-comparison tadi, si self-compassion, dan juga si self-control. Bagaimana ini harus dikelola dengan baik untuk dapat teman-teman menghadapi atau menikmati CPLC ini. Dan yang terakhir, ini baru aku temukan di salah satu buku, yaitu cara menghadapi PLC itu dengan pause. Pause itu stop kan ya, berhenti dulu gitu ya, pause, share, pause gitu. Nah, pause ini ternyata adalah akronim teman-teman. Jadi P itu practice mindfulness. Practice mindfulness ini bukan mindfulness yang yoga gitu ya, bukan ya teman-teman ya. Mindfulness ini adalah konsep dalam psikologi gitu ya, yang kita kenal dengan here and now gitu. Jadi kita fokus pada keadaan kita saat ini saat ini gitu. Jadi kayak titik aku tuh di mana sih sekarang? Oh, aku ini lagi S2. Oh, aku tuh laporannya belum selesai. Ya, aku fokus dulu sama apa yang terjadi pada diriku saat ini. Nanti dia mikirin tentang aku belum nikah, aku belum punya penghasilan, kayak gitu. Bukan berarti kita mengabaikan itu, tapi dalam artian apa yang bisa kita lakukan saat ini, here and now. Sehingga kita nggak ada istilahnya bergulat dengan kecemasan yang mungkin kadang kita ciptakan sendiri, kayak gitu. Nah, lalu acknowledge your past ini dalam artian kita mengenali diri kita. Oh, dulu tuh aku kayak gini, kenapa sih aku orangnya misalnya ada indikasi pleaser kayak gitu. Sehingga ini mungkin menghambatku dalam menghadapi PLC gitu. Jadi teman-teman coba dialog dengan diri, menerima apa kondisi yang terjadi pada diri. Ini juga berkaitan dengan yang proses ketiga, understand you now. Jadi kondisinya gimana sekarang dengan pengalaman-pengalaman yang dulu terjadi, yang mungkin mempengaruhi teman-teman dalam pengambilan keputusan di PLC gitu. Yang keempat adalah stop judging yourself. Ini ya berkaitan dengan self-compassion tadi ya teman-teman ya. Pada akhirnya kita harus bisa mengasihi diri kita sendiri. Karena siapa lagi yang bisa mengasihi diri kita kalau bukan diri kita? Orang lain mungkin bisa, memang kita dapatkan cinta juga dari orang lain. Tapi apakah itu bisa terus-menerus? Gitu?
yang akan berteman dengan diri kita ya siapa lagi kalau bukan kita sampai akhir hayat. Jadi jangan terlalu keras sama diri sendiri, sehingga pada akhirnya kita bisa sampai pada fase kelima, yaitu menikmati proses CQLC ini. Seperti itu. Nah, teman-teman, memang PLC ini bukan hal yang mudah ya, karena tadi kan juga bahkan sampai bisa memunculkan ketika tidak dapat dikelola dengan baik, itu bisa sampai pada gangguan psikologis. Nah, bagi teman-teman yang mengalami kesulitan gitu ya, untuk menghadapi PLC, nggak ada salahnya juga teman-teman untuk coba menemui bantuan profesional. Ini jalan videonya. Ya, apa deh. Nah, menemui bantuan ini teman-teman bisa cari di data IPK Indonesia ya, ada webnya ini untuk mengetahui siapa sih atau di mana sih psikolog yang berada di wilayah teman-teman kayak gitu. Aku waktu praktik di puskesmas juga nggak jarang menemuin kasus-kasus yang berkaitan dengan PLC ini, kayak ada kebingungan dia setelah fase ini harus ngapain lagi gitu. Nah, jadi ini bisa jadi salah satu opsi atau juga bisa tadi ya salah satunya juga di Padang Sehat. Nah, salah satu hal yang juga harus diingat ya berkaitan dengan self-compassion, teman-teman kita pada akhirnya punya perjalanan kita masing-masing, itu yang harus diingat ya. Dan perjalanan kita atau langkah-langkah kita itu mungkin akan berbeda tiap waktunya. Mungkin hari ini aku bisa ngerjain laporan 10 kayak gitu ya, tapi besok cuma 1, tapi besok lagi bisa 5. Kita akan berproses dengan itu semua. Mungkin hal-hal ini akan berbeda tiap waktunya dan nggak apa-apa gitu. Yang penting teman-teman tetap melangkah gitu. Itu yang harus diingatnya. Your best will look different each day gitu ya. And that's totally okay gitu. Jadi nggak apa-apa juga kalau memang berbeda-beda kayak gitu. Kita kan bukan robot ya, dalam artian yang harus bisa semua terus atau sempurna terus semua langkahnya. Ini yang harus diingat teman-teman. Dan berikutnya juga adalah ini semoga bisa diputar ya videonya ya. Kedengeran nggak suaranya? Ini yang aku takutkan ini nggak bisa deh. Oh iya nggak bisa ya. Oke, jadi ini videonya yang menjelaskan tentang kalau teman-teman merasa takut gitu ya menghadapi sesuatu atau PLC itu, katakanlah ya, itu berarti teman-teman sudah memulai langkah. Gitu. When it feels scary, it will, istilahnya, aduh aku tiba-tiba lupa dialognya. Pokoknya teman-teman ketika merasakan ketakutan, itu awal dari langkah teman-teman menghadapi si PLC itu dan nggak apa-apa gitu. Dinikmati, berteman dengan si takut itu tadi untuk teman-teman bisa memunculkan langkah-langkah berikutnya apa yang harus dihadapi gitu. Nah, ini cuap-cuap ya sampai pada akhir. Nah, teman-teman mungkin ini aku mau minta bantuan kembali gitu ya. Mungkin ini juga ada gelasnya yang penuh gitu ya, kayak waduh banyak banget tadi bahasannya yang mungkin ada yang mungkin relate ataupun tidak relate juga nggak apa-apa. Nah, tapi teman-teman sendiri apa sih insight yang teman-teman pelajari dari sesi hari ini kayak gitu. Coba kita cek kembali sama ya kode slide-nya tadi di 210 poll 3 ya. Nah, apa insight yang teman-teman dapat pelajari di webinar hari ini? Atau kalau memudahkan juga bisa scan barcode-nya aja ya teman-teman ya. Atau kalau kesulitan juga bisa di kolom chat. Semoga nggak kecepatan dan bisa ngikutin ya. Oke. Nah, mungkin sambil nunggu juga, mungkin kita tunggu sampai 17.06 gitu, barang 2 menit gitu ya. Mungkin aku mau cerita sedikit juga teman-teman. Aku pun gitu ya juga mengalami PLC gitu teman-teman. Jadi prosesnya untuk sampai aku sedang menempuh pendidikan S2 ini juga bukan proses yang mudah gitu.
Jadi sebelumnya aku bekerja gitu ya di Kota Padang, sampai pada akhirnya memutuskan untuk melanjutkan S2 kayak gitu. Itu penuh perdebatan juga dalam diri. Jadi pada fase itu aku mengalami kebingungan dalam pekerjaanku, kayak ini tuh udah bener belum ya kerjaan yang aku ambil gitu. Ini udah tepat belum kayak gitu. Jadi aku mempertanyakan itu semua, dan ini kadang berdampak juga pekerjaanku sendiri. Kayak aku jadinya kerja nggak maksimal kayak gitu. Nah pada fase itu aku merintis Padang Sehat kayak gitu, dan di situ aku menemukan kenyamanan gitu. Kayak oh ini tuh yang aku suka, oh ini tuh yang aku nikmati prosesnya. Jadi pada akhirnya aku berproses di Padang Sehat sambil kerja, sampai aku pada keputusan kayaknya ini langkah yang aku harus ambil gitu. Jadi aku memutuskan izin gitu dengan orang tua, akhirnya memutuskan untuk mencoba untuk lanjut kuliah di Mapro kayak gitu. Jadi prosesnya juga nggak mudah dan penuh air mata. Tadi ada yang nulis nangis, itu benar banget, berat banget untuk sampai pada titik ini. Pun juga titik ini nggak selesai, pasti akan juga terus lanjut juga ke depan. Oke, nah ini ada satu yang balas, menerima PLC di proses kehidupan. Jadi memang pada PLC adalah bagian dari diri kita ya, yang harus dilalui. Kita terima dulu dia sebagai bagian dari diri kita, dan proses kita untuk dapat bertumbuh menjadi diri yang jauh lebih baik. Itu. Ini sudah 17.06. Mungkin kita kembali lagi pada materi tadi. Terima kasih teman-teman yang sudah menuliskan insight-nya gitu ya. Nah, ini dari aku rasanya cukup sekian gitu. Nih sementara kita akan penutupnya. Ya, agak loading nih, tapi kelihatan ya. Nah, ini kalau Canva begini nih, harus nunggu dulu. Nah, tapi pesanku dalam proses ini adalah satu dulu teman-teman, pelan-pelan gitu ya. Ciptakan perjalanan teman-teman sendiri, karena pada akhirnya perjalanan teman-teman dengan yang lain itu akan berbeda gitu ya. Jadi teman-teman nikmati perjalanan teman-teman untuk dapat menuju pada titik yang teman-teman inginkan atau tuju pada akhirnya. Kayak gitu. Oke. Nah, ini referensinya. Mungkin nanti PPT-nya bisa di-share ya untuk dapat dibaca-baca lebih lanjut. Mungkin itu dari aku. Terima kasih. Semoga nggak berlebih waktunya. Oke, ya. Assalamualaikum.